Saudara, saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Dan tidak salah kalau saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru bagi saudara yang baru datang dari liburan mengunjungi keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, mari di tahun yang baru ini ada semangat yang baru, kekuatan yang baru. Itu kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Tema khotbah saat ini yaitu hargai kesempatan baru yang Tuhan berikan. Hargai kesempatan baru yang Tuhan berikan. Saudara, sering kita berpikir, ya, ini banyak anak-anak Tuhan berpikir begini. Sering kita berpikir ketika kita berbuat baik, ketika kita tidak terpengaruh godaan-godaan dari orang luar, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita berpikir Tuhan ada di pihakku. Ini memang tidak salah. Tetapi yang salah, sering kita berpikir ketika kita membuat sebuah kesalahan, ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, ketika kita membuat satu pelanggaran, ketika kita tidak taat terhadap firman Tuhan, sering kita berpikir Tuhan sudah tidak mau berurusan lagi dengan saya. Tuhan sudah tidak mau lagi bergaul dengan saya. Tuhan sudah tidak mau peduli lagi dengan hidup saya. Tuhan tidak mau lagi peduli dengan masa depan keluarga saya. Tuhan sudah tidak mau. Ini cara berpikir yang salah. Sekali lagi, ini cara berpikir yang salah. Mengapa saudaraku saya katakan salah? Karena apa? Kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah berkesudahan. Nanti kita akan lihat. Amin saudaraku. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat ngomong sama saya begini. Om, tolong doakan saya punya doa ini om. Tolong doakan saya punya pergumulan ini om. Saya tanya, kenapa kamu tidak bisa berdoa sendiri kah? Bisa om. Tapi saya melakukan banyak kesalahan om. Saya telah melakukan banyak pelanggaran om. Saya sering menyakiti hati Tuhan om. Saya yakin doa saya tidak akan didengar oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya minta bantuan om untuk mendoakan pergumulan saya. Saudaraku sekali lagi saya katakan. Ini cara pemikiran yang salah. Dari awal saya katakan. Ketika kita melakukan hal yang baik. Tuhan sayang kepada kita. Begitu juga dengan ketika kita melakukan satu kesalahan, Tuhan juga masih sayang dengan kita. Amin, saudara. Kita lihat ayatnya di sini. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara perhatikan ayat ini. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 mengatakan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, saudara lihat di sini. Artinya apa? Ketika kita membuat sebuah kesalahan. Ketika kita membuat sebuah hal yang mungkin tidak berkenan. Kasih Tuhan tidak berubah. Catat baik-baik. Kasih Tuhan tidak berubah. Rahmatnya tetap ada. Selalu baru setiap hari. Kalau saudara tidak punya prinsip ini. Ketika saudara tidak punya prinsip ini. Maka ketika kita membuat sebuah kesalahan. Maka kita akan tertunduk. Seakan-akan Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Kita sudah tidak lagi bisa mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita merasa Tuhan sudah tidak mau berurusan lagi dengan kita. Karena apa? Kita punya cara pandang yang salah. Tetapi ketika kita punya prinsip ayat ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Rahmatnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengalami atau melakukan
hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, kita masih bisa berkata, Tuhan terima kasih. Aku memang telah melakukan satu kesalahan, tetapi aku yakin Engkau mengampuni aku dan kasih-Mu tetap mengalir dalam hidupku. Amin saudara. Satu contoh yang konkret itu yaitu Petrus. Tentu saudara hafal betul kisah tentang Petrus ini. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus memilih Petrus menjadi salah satu rasulnya, Yesus pasti tahu suatu saat dia akan menyangkal. Karena dia memang Allah yang maha tahu. Yesus tahu satu saat Petrus akan menyangkal. Tetapi kita lihat Yesus tetap memilihnya. Dan sebelum Yesus disalib, apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, ingat baik-baik. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ya memang Allah kita adalah Allah yang maha tahu di dalam Yesus. Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, Tuhan tidak. Aku ini murid yang mengasihi Engkau loh Yesus. Aku mau setia sampai mati mengiring Engkau Yesus. Aku mau mengikuti Engkau sampai akhir. Wah luar biasa ini pernyataan daripada Petrus. Yesus sudah ngomong sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dengan tegas Petrus bilang enggak. Tapi apa faktanya? Petrus tetap menyangkal Yesus. Saat ayam berkokok, Yesus menoleh ke arah Petrus. Pandangan mereka ketemu. Saudara coba. Seandainya posisi kita itu Petrus ya. Ayam berkokok. Lalu Yesus melihat tatapan Yesus dengan mata tatapan Petrus bertatapan bersama. Pasti Petrus langsung tertunduk. Pasti Petrus merasa bersalah saudaraku. Karena apa? Apa yang dikatakan Yesus sebelumnya itu benar-benar dia lakukan. Saat Yesus membutuhkan dukungan, saat Yesus membutuhkan teman, saudaraku. Tetapi justru Petrus menyangkalnya. Saat Yesus mengalami masa-masa yang paling menyedihkan, Petrus justru menyangkalnya. Ketika Yesus menatap mata Petrus, Petrus langsung tertunduk. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Di dalam Lukas 22 ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus merasa sangat malu saudaraku. Petrus merasa tertuduh. Petrus tidak ada kesempatan lagi untuk minta ampun pada Tuhan. Barangkali Petrus akan berpikir, pasti Yesus tidak akan peduli lagi dengan aku. Aku telah menyangkalnya. Padahal sudah dikasih tahu kamu akan menyangkalnya. Tetapi aku merasa hebat, tidak mungkin. Saya yakin dan percaya ketika pada waktu Yesus disalib, lalu Yesus pergi. Saya yakin dan percaya pada waktu itu Petrus punya perasaan, Yesus sudah tidak akan peduli lagi dengan aku. Yesus tidak akan lagi percaya lagi dengan aku. Yesus tidak mau lagi berurusan lagi dengan aku. Mungkin itu yang ada di dalam benak Petrus. Mungkin itu yang ada di dalam hati Petrus. Yesus tidak akan peduli lagi. Tetapi saudaraku, apakah faktanya? Apakah kenyataannya Yesus sudah tidak peduli lagi dengan Petrus? Jawabannya tidak. Amin. Kasih Yesus kepada Petrus tidak sedikit pun berkurang. Walaupun dia sudah menyangkalnya, kasihnya tidak berkurang kepada Petrus. Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, aku tahu engkau telah menyangkal aku. Tetapi ketahuilah, kasihku selalu ada
padamu. Aku tetap mengasihi engkau. Aku akan memberikan kesempatan lagi. Nah ini saudaraku. Aku akan memberikan kesempatan baru kepadamu. Aku tahu engkau telah jatuh. Aku tahu engkau telah gagal. Aku tahu engkau telah menyangkal aku. Aku memberikan kesempatan engkau kembali. Nah saudaraku, mungkin tanpa kita sadari, sepanjang tahun 2021 yang telah kita lewati, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sering mempermalukan nama Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah mulai jauh tercecer di belakang. Sehingga kita mulai berkata, Tuhan, sepertinya Tuhan sudah tidak mau berurusan lagi dengan aku. Karena aku sudah sering meninggalkanmu, saudaraku. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya tidak berubah. Amin, saudara. Amin. Amin. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya tidak berubah. Walaupun mungkin sepanjang tahun 2021 kita melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru, kesempatan lagi kepada saudara. Buktinya Petrus. Buktinya Petrus, dia sudah menyangkal. Tetapi saudara lihat, ketika Yesus bangkit dari kematian, apa kata malaikat kepada Maria? Kita lihat ayatnya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, apa kata malaikat-malaikat kepada Maria? Kita lihat Markus 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu, yaitu malaikat-malaikat saudaraku, berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, perhatikan yang merah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Wow. Ini malaikat ngomong, saudaraku. Katakan kepada kepada murid-murid. Tetapi juga katakan kepada Petrus. Nama Petrus masih disebut, saudaraku. Kalau seandainya malaikat ini ngomong, katakan kepada Andreas, masih wajar. Karena Andreas tidak menyangkal Yesus. Katakan kepada Matius, masih wajar. Karena memang Matius tidak menyangkal Yesus. Tetapi di sini, malaikat ngomong, katakan kepada murid-murid dan juga kepada Petrus. Artinya apa? Yesus, walaupun Petrus sudah jatuh, walaupun Petrus sudah gagal, walaupun Petrus sudah menyangkal Yesus, Yesus masih peduli dengan Petrus. Yesus masih mengasihi Yesus. Inilah kasih Tuhan. Jadi saudara jangan punya pemikiran, karena aku telah jatuh, karena aku telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan sudah tidak akan senang dengan aku. Pasti Tuhan tidak akan sayang dengan aku. Pasti Tuhan tidak akan peduli dengan aku. Pasti Tuhan tidak akan mau berurusan dengan aku. No. Tuhan masih peduli dengan saudara dan saya. Karena apa? Kasihnya. Amin saudaraku. Dan itu terbukti tadi Petrus. Nama Petrus masih dimunculkan. Nama Petrus masih disebut. Bahkan saudara lihat. Tuhan Yesus masih mempercayakan kuasanya kepada orang yang pernah menyangkalnya. Buktinya apa? Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow. Sekali khotbah, Petrus khotbah sekali 3.000 orang bertobat.
Pendeta sekarang 3.000 kali khotbah, 1 jiwa bertobat. Ini kalau bukan campur tangan kuasa Allah, tidak mungkin. Ini kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan ini adalah kebangunan rohani terbesar yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi saudara, ketika kita melakukan satu kesalahan, sekali lagi, ketika kita melakukan satu pelanggaran, tidak secara langsung nama saudara di buku kehidupan itu dicoret. Tidak serta-merta setelah kita buat kesalahan, oh nama Rudi Siswanto karena telah melakukan satu kesalahan, nama Rudi Siswanto dicoret dari buku kehidupan. Tidak. Tuhan masih memberikan kesempatan lagi. Tentunya saudara ingat, ketika orang-orang Yahudi menangkap perempuan yang sementara kedapatan berzinah. Saudara tentu ingat kisah ini. Orang Yahudi bilang rajam dia sampai mati. Tidak ada kesempatan lagi. Ini aturan harus dijalankan. Rajam mati. Tetapi Yesus apa? Tidak, aku masih mengasihi dia. Dan pesan Yesus kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Yesus masih memberikan kesempatan. Walaupun menurut adat Yahudi tidak ada kesempatan, harus dilempari batu sampai mati. Kita lihat kasih Yesus. Aku tidak melakukan itu. Aku beri kesempatan lagi. Asal jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, ayo milikilah prinsip ini. Sekali lagi, mungkin sepanjang tahun 2021 kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan, tahun 2021 aku banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni aku. Ketika ucapan ini kita sampaikan dengan segenap hati. Ketika ucapan ini kita sampaikan dengan setulus hati, saat itu juga pengampunan kita alami. Amin, saudara. Dan kesempatan baru akan diberikan kepada saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerahnya. Apalagi saudara, bukan satu kebetulan, perhatikan. Bukan satu kebetulan kalau kita semua ini masih hidup di tahun 2022. Karena apa? Bagaimana COVID-19 tahun 2021 begitu mengerikan. Khususnya varian Delta. Begitu banyak sanak famili kita, saudara kita, kenalan kita menjadi korban COVID-19. Itulah sebabnya kalau saat ini kita lolos, kita hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Artinya apa? Saudara masih diberikan kesempatan baru untuk hidup. Tadi pagi saya katakan, pendeta GPDI, bukan gereja-gereja jalan, GPDI saudaraku. Itu kurang lebih 500 orang meninggal karena COVID. Itulah sebabnya paling banyak Jawa Tengah, Jawa Barat. Di NTT pun juga ada. Teman anggota MD juga ada. Kalau saya merenungkan saudara, teman-teman sekerja saya, teman-teman satu angkatan saya, dipanggil Tuhan karena COVID. Dipanggil Tuhan karena hal lain. Di tahun 2021, saya katakan Tuhan terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup di tahun 2022. Aku sadar sepanjang tahun 2021 pelayananku masih jauh dari target. Pelayananku masih jauh dari yang mungkin engkau inginkan.
kesempatan ini saya gunakan untuk memperbaiki diri di tahun 2022. Amin, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Jadi kalau saudara masih bisa hidup di tahun 2022, jangan saudara berpikir, oh karena aku tidak pernah keluar rumah. Tidak. Saudara sehat bukan karena tidak keluar rumah. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah keluar rumah pun juga kena sakit, saudara. Ketika kemarin di Kupang, ada seorang bapak, Pak Pendeta, saya menyesal. 2 tahun tidak masuk gereja. Kenapa? Ya gara-gara COVID. Saya tunggu COVID selesai baru saya mau masuk gereja. Ternyata COVID tidak pernah habis. Kalau saya ngikuti penyakit ini, kapan saya bisa ke gereja lagi? Akhirnya apa? Dia langsung kembali ke gereja. Karena nanti setelah ada COVID-19, ada varian Delta, ada varian Omikron. Belum lagi setelah ini apalagi. Kalau kita baru masuk gereja, setelah semuanya hilang, tidak akan hilang. Amin, saudara. Di Ghana, kalau saudara nonton televisi, sekarang ada penyakit misterius lagi. Yang sudah puluhan orang meninggal, belum diketemukan. WHO bilang, ayo, kalau melihat keadaan dunia, kita akan tetap tinggal di rumah saja. Kita akan hidup dengan ketakutan demi ketakutan. Sehingga bapak itu bilang, saya rugi selama 2 tahun tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Hanya di kamar, hanya di rumah. Ayo saudaraku, jadi bukan satu kebetulan saudara masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini di tahun 2022. Tujuannya apa? Memperbaiki apa yang salah di tahun 2021. Memperbaiki apa yang kurang di tahun 2021. Di ibadah tutup tahun, bagi jemaat yang ada, saya katakan, ayo periksa nilai rapotmu. Kalau seandainya kita sekolah, nilai rapotmu sepanjang tahun 2021. Pelajaran kesetiaan. Bagaimana kesetiaanmu di tahun 2021. Pelajaran pertobatan. Bagaimana nilai pertobatanmu di tahun 2021. Pelajaran mungkin semangat melayani. Bagaimana semangat melayani di tahun 2021. Pelajaran tentang kejujuran dan banyak hal. Kalau mungkin kita merasa tahun 2021 nilai kita ini kok masih banyak merah. Tuhan kasih kesempatan yang baru di tahun ini. Amin, saudara. Tuhan beri kesempatan yang baru untuk memperbaiki. Jadi bukan satu kebetulan, bukan kita bilang terima kasih Tuhan, aku masih hidup di tahun 2022. Titik, tidak. Tuhan izinkan, Tuhan kasih kesempatan kita hidup di tahun ini apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita yang belum berkenan di tahun 2021 diperbaiki di tahun 2022. Saudara jangan berpikir, Om, nanti aku akan memperbaiki kehidupanku tahun 2023 saja, Om. Saudara, tidak ada jaminan saudara dan saya masih hidup di tahun 2023. Amin, saudara. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, itulah sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Ada saatnya kesempatan itu di stop oleh Tuhan. Ingat catat baik-baik. Walaupun Tuhan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Walaupun kemurahannya tidak pernah berkesudahan, tetapi ada saatnya kesempatan itu ditutup oleh Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang saat ini Tuhan berikan dengan baik. Tentu ingat pada zaman Nuh. Orang-orang pada waktu zaman Nuh diberikan kesempatan untuk sadar.
Ayo sadar, ayo tobat, ayo setia, ayo melakukan kehendak Tuhan. Nuh sambil membuat bahtera terus menyampaikan, kamu masih diberikan kesempatan baru, ayo setia kepada Tuhan. Tetapi faktanya apa? Orang-orang pada waktu itu tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh cukup, kemurahanku sampai di sini saja. Aku cukup memberikan kesempatan kepada mereka ini, cukup sampai di sini saja. Mereka tidak menghargai kesempatan yang aku berikan. Sekarang masuk. Kamu, istrimu, 3 anakmu, dan 3 menantumu masuk. Mereka tidak mau menggunakan kesempatan ini. Dan setelah 8 orang ini masuk, yang menutup pintu bahtera Tuhan, bukan Nuh. Yang menutup pintu bahtera itu Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau Tuhan yang sudah menutup kesempatan, tidak ada yang bisa membukanya. Amin, saudara. Dan setelah pintu bahtera ditutup, kesempatan tidak ada lagi. Karena tidak mau menghargai kesempatan itu. Mulailah pori-pori, tanah mengeluarkan air, saudaraku, pokoknya sampai dunia tenggelam. Sebelum mereka tenggelam, mereka teriak-teriak, Nuh, tolong Nuh, buka pintu Nuh. Aku mau dengar nasihatmu Nuh. Tetapi apa, saudaraku? Tangisan di luar bahtera tidak ada gunanya. Ini akan terjadi, saudaraku. Ini akan terjadi. Saya mengulangi khotbah saya di tutup tahun. Ini akan terjadi. Firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan itu sama halnya dengan zaman Nuh. Bukan berarti akan muncul air bah lagi, tidak. Tetapi akan banyak orang terlambat sadar. Akan banyak orang terlambat bertobat. Mengapa? Tidak menggunakan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Ayo. Tuhan izinkan kita hidup di tahun 2022 ini. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, saudaraku. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ingat, sekali lagi catat baik-baik. Mungkin tahun 2021. Kita banyak melakukan kesalahan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kasih Tuhan akan tetap nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Petrus contohnya, sudah gagal, sudah jatuh, sudah menyangkal. Tetapi Yesus masih mengasihi Petrus. Satu contoh lagi, Thomas. Tentu saudara ingat siapa itu Thomas. Thomas adalah juga salah satu daripada murid Yesus. Ketika hari Minggu berkumpul murid-murid, Yesus datang. Damai sejahtera aku berikan kepadaku. Yesus berkhotbah. Murid-murid diberkati Tuhan. Tetapi waktu itu Thomas tidak masuk gereja. Entah kemana, ke pantai atau di Danau Kalimutu mungkin waktu itu Petrus. Saudara. Setelah itu teman-temannya banyak. Thomas. Minggu kemarin itu Yesus datang. Kamu rugi tidak datang. Wah, aku diberkati, kamu tidak datang. Tapi apa kata Thomas? Tidak percaya. Yesus sudah mati. Tidak percaya aku. Aku tidak percaya kalau Yesus bangkit. Nanti aku percaya kalau aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, baru aku percaya. Nanti aku sudah melihat dengan mataku sendiri bahwa Yesus bangkit, baru aku percaya. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus, saudaraku. Akhirnya apa? Hari Minggu berikutnya, Thomas masuk gereja. Mereka berkumpul. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus muncul. Sebaiknya kita baca ayatnya. Coba kita lihat ayatnya, saudara.
8 hari, Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Rupanya Thomas masuk gereja, minggu lalu tidak masuk gereja. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara perhatikan. Sementara murid-murid duduk berkumpul, tiba-tiba Yesus datang. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak langsung menemui Andreas. Yesus tidak langsung menemui Matius. Yesus tidak langsung menemui Petrus. Tetapi yang ditemui siapa? Thomas. Artinya apa? Yesus melewati, kalau seandainya Thomas ini duduk ya paling ujung sini, ya dari pintu sana Yesus itu melewati murid-murid yang lain, saudaraku. Yang dituju pertama adalah Thomas. Bukan satu kebetulan, saudaraku. Kalau yang ditemui pertama kali Thomas, karena apa? Yesus peduli walaupun Thomas sempat tidak percaya. Amin, saudara. Kita lihat kepedulian Yesus. Thomas, aku tahu engkau ragu dengan firman-Ku. Thomas, aku tahu engkau sempat ragu, engkau sempat tidak percaya kepadaku. Sekarang cucukkan jarimu di bekas lambung, lubang dari lambungku. Akhirnya apa? Thomas tertunduk. Artinya apa, saudaraku? Kita lihat, Yesus itu peduli dengan orang-orang yang sudah menyangkal, peduli dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan memang Alkitab katakan, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-9, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13, di sana yang merah berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang yang berdosa dicari, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Kerinduan Yesus, harapan Yesus setelah dikumpulkan, setelah digenggam dalam tangan kasih Tuhan, ini tidak keluar lagi. Saudara, ketika kita dalam genggaman tangan kasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan kita dari tangan kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ketika saudara dan saya ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, mungkin saya kasih contoh seperti begini. Ketika kita ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melepaskan kita dari genggaman tangan kasih Tuhan. Iblis tidak mampu, apapun tidak akan bisa. Tetapi kalau saudara mau keluar sendiri, itu Yesus tidak keberatan. Kalau saudara mau keluar dari tangan kasih Tuhan, iblis, saudaraku, senang dan Yesus tidak keberatan. Ayo, gunakan kesempatan baru yang saat ini diberikan kepada saudara dan saya. Saya tekankan sekali lagi sebelum saya akhiri khotbah saya. Bukan satu kebetulan saudara dan saya masih menghirup udara tahun 2022. Tujuan Yesus, kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk memperbaiki hidup kita di tahun 2021 yang mungkin belum berkenan kepada Tuhan.
Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik. Ayo gunakan kesempatan ini saudaraku. Jangan anggap remeh kesempatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Saatnya kesempatan itu akan berakhir. Gunakan. Ayo saudara sendiri yang tahu. Nilai rapotmu apa? Yang mungkin tahun 2021 belum baik, masih merah, kita perbaiki di tahun 2022. Hanya saudara sendiri, tidak perlu melihat kekurangan orang lain, diri sendiri. Karena apa? Keselamatan sifatnya pribadi. Ingat, keselamatan sifatnya pribadi. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh istri, oleh suami, oleh pendeta. Tetapi keselamatan itu sifatnya pribadi, saudaraku. Ayo kita semua saling memperbaiki diri. Kalau mungkin tahun 2021 ada banyak hal hidup kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi satu pujian dan ini menjadi doa kita bersama. Bahwa aku mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Kalau saya renungkan teman-teman saya, saudaraku, ada begitu banyak ratusan teman-teman pendeta dipanggil Tuhan di tahun 2021. Saya, Tuhan, aku tidak bisa membalas pemeliharaanmu. Mungkin ada banyak temanmu, sanak familimu, orang dekatmu. Tahun 2021 dipanggil Tuhan. Lalu saudara saat ini ada, itu katakan kepada Tuhan terima kasih. Ini kesempatan baru untuk aku lebih baik dari tahun 2021. Amin saudara. Ku mau cinta Yesus selama